Shalom, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman mahasiswa dan juga ibu dosen yang ada. Di kesempatan hari ini, saya akan mau mempresentasikan makalah yang saya sudah susun, makalah tugas bahasa Indonesia. Nama Herdi Rofel Mosal, NIM 2374201014, kelas A123, Fakultas Hukum. Makalah yang saya ambil, saya beri judul Hukum Dagang. Latar belakang dari makalah ini, zaman sekarang semakin modern, kebutuhan manusia makin terus bertambah, dan tidak ada puasnya banyak produsen yang menguras pikiran-pikiran yang kreatif untuk mengingatkan kualitas produknya agar mampu bersaing dalam merebut pasar. Karena tingginya persaingan, produsen terkadang menyebabkan salah satu produsen melakukan persaingan tidak sehat. Di dalam persaingan tersebut, terkadang produsen melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam hukum. Pelanggaran yang bertujuan agar saingan produsen mengalami kekurangan penghasilan yang berdampak pada kekurangan bangkrut yang berskala besar. Dari permasalahan yang sering terjadi, maka dibuatlah suatu pengaturan perdagangan yang disebut hukum dagang. Hukum dagang dimanfaatkan agar dapat mengatur berjalannya suatu perdagangan yang mencegah dan memberikan sanksi kepada produsen perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pada makalah ini, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas pada makalah ini, antara lain: 1. Pengertian dari hukum dagang. Apa sumber-sumber dari hukum dagang? Bagaimana berlakunya hukum dagang? Pembahasan pengertian hukum dagang atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Di zaman yang modern ini, perdagangan adalah pemberian perataan kepada produsen dan konsumen untuk menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan hukum satu dengan yang lain dalam bidang perdagangan. Pada mulanya, kaidah hukum yang dikenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul di kalangan kaum perdagangan sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan di antara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Pada awalnya, hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu, hukum dagang mengkodifikasi aturan-aturan sehingga tercipta Kitab Undang-Undang Dagang KUHD yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari KUHP Perdata antara KUHP dan KUHD
mempunyai hubungan yang erat. Hal ini dapat terlihat dari isi pasal 1 KUHD yang berisi, adapun mengenai hubungan tersebut adalah spesial derogate legi generali, yang berarti hukum yang khusus, yaitu KUHD dagang mengesampingkan hukum yang umum, yaitu KUHP perdata. Sumber hukum dagang. Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun seiring berjalannya waktu, hukum dagang mengkodifikasi, mengumpulkan aturan-aturan hukumnya, sehingga tercipta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD yang sekarang telah berdiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Perdata KU Haper. Sumber hukum dagang adalah tempat di mana bisa didapatkan peraturan-peraturan mengenai hukum dagang. Beberapa sumber hukum dagang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHD, Witbook, Van Kuphaden Indonesia. KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang telah terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan, di mana kekurangan tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang. Sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu, dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata, khususnya buku garis Romawi 3, dapat dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya, sedangkan KUHD lebih bersifat khusus yang ditunjuk untuk kepentingan perdagang. Peraturan perundang-undangan. Selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang lain mengatur hukum dagang, diantaranya 1. UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. 2. UU nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas atau PT. 3. UU nomor 7 tahun 1987 tentang hak cipta. 4. UU nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha. 5. UU nomor 8 tahun 1998 tentang pasar modal. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada khususnya, dapat dipakai juga sebagai sumber hukum pada hukum dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak saja mengikat yang secara tegas di perjanjian, tetapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Contohnya tentang
pemberian konsumsi, jual beli dengan angsuran, dan sebagainya. Perjanjian yang dibuat pada pihak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata disebut perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan perjanjian ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Contohnya dalam pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan lainnya, maka penyerahan terjadi di tempat di mana barang berada pada saat terjadi kata sepakat. Misalnya penyerahan barang diperjanjikan dengan klausula FOB free on board, maka penyerahan barang dilaksanakan ketika barang sudah berada di atas kapal. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan agar pengaturan tentang persoalan hukum dagang dapat diatur secara seragam oleh masing-masing hukum internasional dari negara-negara peserta yang terkait dalam perjanjian internasional tersebut untuk dapat diterima dan mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat, maka perjanjian internasional tersebut harus diratifikasi oleh masing-masing negara yang terkait dengan perjanjian internasional tersebut. Maka perjanjian internasional traktat yaitu perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya traktat yang dibuat oleh Indonesia dengan Amerika yang mengatur tentang pemberian perlindungan hak cipta yang kemudian disahkan melalui Kepres nomor 25 tahun 1989. Konvensi yaitu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara, contohnya Konvensi Paris mengatur tentang merek. Berlakunya hukum dagang. Sebelum tahun 1938, hukum dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja melakukan perbuatan dagang, tetapi sejak tahun 1938 pengertian perbuatan dagang dirubah menjadi perbuatan perusahaan yang artinya menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap perusahaan yang beberapa sumber hukum dagang antara lain. 1. Yang berasal dari perjanjian, sumber perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak seperti perjanjian asuransi, perjanjian ekspenditur, perjanjian pembayaran utang, perjanjian lainnya, wesel, cek, obligasi, perantara, dan perdagangan. Misalnya, makelar, komisioner. 2. Yang berasal dari undang-undang. Adapun yang berasal dari UU adalah KUHD dan KUHP Perdata. Peraturan-peraturan khusus di luar KUHD. Peraturan tentang pengangkutan dengan kereta api. STB tahun 1927 nomor 262.
B. Peraturan tentang pengangkut dengan kapal terbang STB tahun 1939 nomor 100 dan nomor 101. Undang-Undang Failismen. Peraturan tentang perusahaan asuransi jiwa STB tahun 1941 nomor 101. Usens atau kebiasaan-kebiasaan dalam perdagangan. Jurisprudensi, yaitu kumpulan keputusan-keputusan hakim terutama yang mengangkut masalah perdagangan. Dari kesimpulan makalah ini yang saya ambil dari pembahasan di atas, dapat kesimpulan hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan hukum satu dengan yang lain dan bidang perdagangan. Beberapa sumber hukum dagang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHD, Witbook van Kuphadel Indonesia dalam tanda kurung WVK, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, Peraturan Perundang-undangan, kebiasaan perjanjian yang dibuat para pihak dan perjanjian internasional. Terima kasih. Itulah presentasi dari makalah yang saya sudah buat.